Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dian Pramesti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa dalam jabatan angkatan kedua, kelas 002 jurusan Biologi di LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian kinerja di unit kerja saya di SMK Farmasi Permata Medika Talang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 10 dengan mata pelajaran IPAS, materi pencemaran lingkungan, dengan submateri pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa melaksanakan aktivitas belajar setiap hari dengan baik. Ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Dipersilakan untuk berdoa. Satu orang memimpin doa. Silakan Mas, memimpin doa teman. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa Allah mempermudah kita dalam menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini, dan semoga ilmu akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah siap belajar IPAS dengan Budian hari ini? Sudah. Siap? Siap. Sekarang saya cek kesiapannya dulu. Buku paket IPAS-nya sudah diambil di perpus? Oke, alat tulisnya sudah disiapkan. Sudah dicek kehadiran dulu ya. Ahmad Tegar Wibowo. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dulu. Bisa tidak tolong dibimbing salah satu siswa untuk maju ke depan? Silakan Pak Pong. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku. Hari ini kita mau belajar IPAS tentang materi pencemaran lingkungan dengan submateri pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi pencemaran tanah, masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Baik, masihkah ada yang ingat apa arti dari pencemaran lingkungan? Ya, Desa? Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika penyakit fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi
Oke, betul sekali ya. Pernahkah kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, lingkungan sekolah sini? Pernahkah kalian melihat sampah di pinggir-pinggir jalan? Pernah. Oke. Pernahkah kalian melihat tempat pembuangan sementara yang menumpuk dengan sampah? Oke. Rasanya bagaimana ketika kalian melihat atau melewati tempat pembuangan sampah yang menumpuk dengan sampah? Jijik ya, menjijikkan ya. Kenapa jijik? Karena satu, baunya tidak enak. Dua, tidak sedap dipandang. Oke, nah sekarang nih, jika kalian seorang peneliti lingkungan hidup, nah, kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan dan kalian menganalisis dampak-dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia. Kira-kira solusi apa yang akan kalian gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, oke. Manfaat kita mempelajari pencemaran lingkungan atau pencemaran tanah hari ini, manfaatnya adalah diharapkan di kemudian hari nanti kalian semua akan lebih memperhatikan tentang kebersihan lingkungan ya. Jadi kalian akan menjaga dan berusaha untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari rumah ya, kita olah dengan benar agar tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar kita ya. Jadi manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah seperti itu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tentang belajar pencemaran tanah. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran tanah melalui kegiatan pengamatan pada gambar dengan benar. Sekarang Ibu akan menunjukkan gambar. Kalian lihat dengan bersama gambar yang akan saya tampilkan. Ada yang tahu ini tempatnya di mana? Di mana ini tempatnya? Di desa Kulon dekat sekolah kita ya. Setiap hari kalian melewati ini ya. Oke, yang atas, ini gambar apa? Tumpukan sampah yang ada di tempat pembuangan sementara yang jaraknya hanya 500 meter dari sekolah kita. Setiap hari kalian melewati ya. Ya. Kemudian yang bawah itu gambar apa? Sampah yang ada di pinggir jalan. Nah, sampah pinggir jalan ini adalah di pinggir jalan akses menuju ke sekolah kita. Ya, kalian Ibu tampilkan ini. Sampah yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga, ya, yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Mereka dengan seenaknya sampah di pinggir jalan seperti ini ya, tanpa memikirkan akibatnya apa. Dari teman-teman anakku semuanya, ini adalah kondisi lingkungan sekitar sekolah kita. Di sini banyak sekali tumpukan sampah ya, ini sama-sama bercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Oke, sekarang tugas kalian untuk mencari solusi. Ya, untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah kasus pencemaran tanah tadi yang dekat dengan sekolah kita. Oke. Di dalam video dan gambar tadi kalian tentukan informasi apa saja yang ada di dalam gambar dan videonya. Kemudian kalau sudah menemukan masalahnya apa, kalian analisis dampaknya. Ya, dampak dari permasalahan ini apa, terus kemudian nanti kalian cari solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang Ibu bentuk kelompoknya ya. Oke, kelompok 1 Radit, Revita, Ani
tugas kalian yang pertama adalah menyusun strategi pemecahan masalahnya terlebih dahulu. Ya, kalian susun strategi pemecahannya dulu. Kemudian setelah kalian susun strategi pemecahan masalahnya, nanti kalian lakukan penyelidikan untuk memecahkan masalah kasus pencemaran tanah yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, oke, itu bagi lembar kerja peserta didiknya. Dibaca dulu. KPD ini dibaca dulu. Di situ ada petunjuk untuk mengerjakannya. Kalau belum paham, silakan tanyakan ke ibu. Sudah paham ya? Ya. Di situ ada petunjuk cara mengerjakannya. Ya. Nanti penilaian yang ibu lakukan adalah keaktifan kalian saat diskusi, ya. Terus kemudian keaktifan kalian saat presentasi nanti maju ke depan, ya. Jadi bekerja sama, berkolaborasi untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah ini. Yuk Pak, bekerja sama. Cuma tadi ada dua gambar ya, yang di atas itu gambar apa, yang kemudian yang di bawah masalahnya apa, yang di atas masalahnya apa. Kalau sudah ketemu masalahnya apa, silakan kalian cari sumber belajar, ya. Sumber belajarnya bisa kalian buka kajian literatur atau hasil penelitian, ya, tentang masalah tersebut. Silakan kalian gunakan hobinya untuk cari kajian literaturnya. Kemudian yang pemahamannya lebih baik dengan membaca, silakan kalian baca materi yang sudah ibu share semalam di WA Group. Nah, ini saya rangkuman materinya. Untuk yang pemahamannya lebih baik dengan melihat video, silakan kalian akses link video di YouTube tentang video pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga. Nah, kemudian untuk yang pemahamannya lebih baik dengan merangkum, oke, silahkan kalian rangkum materi artikel yang sudah ibu pasang di mading depan kelas. Nanti silakan. Kamu rangkum materinya, ibu sudah tempel. Diakses videonya. Kamu apa? Materinya apa? Baca rangkuman. Jadi baca rangkumannya ibu udah selesai. Lihat video. yang masuk dalam sentra diambil tersebut dapat menyumbat tanah dan memberikan efek
setiap kelompok mempresentasikan tentang strategi pemecahannya masalahnya bagaimana, sama identifikasi masalahnya. Masalah yang sudah ditemukan apa saja? Masalah yang ditemukan apa saja? Untuk setiap kelompoknya, apakah semua kelompok sudah selesai menyusun strategi pemecahan masalahnya? Sudah data hasil penyelidikannya? Yang kelompok yang lain siapkan kemarin hasil wawancaranya? Hasil wawancaranya? Mana yang menjadi klaimnya kalian? Ya, klaimnya itu, klaim kalian itu maksudnya pendapat menurut kalian pribadi, ya. Terus kemudian kalian menentukan evidence-nya. Evidence-nya itu adalah dari hasil penyelidikan kalian. Ya, entah itu wawancara, entah itu menurut kajian literatur, entah itu menurut hasil penelitian, ya itu namanya evidence. Kalau sudah ketemu, ya klaim sama evidence, kalian tentukan reasoningnya. Ya, reasoningnya apa dari klaimnya kalian sama evidence yang sudah kalian tentukan. Nah, jadi itu yang harus kalian kerjakan di pertemuan kali ini. Oke, sudah ya, kita mulai presentasinya. Sudah siap semua kelompok ya? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 4 dulu. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 2. Yang lain tolong diperhatikan, barangkali nanti ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan penyelidikan kami tentang pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga yang terjadi di sekitar sekolah kita. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 2, dan di samping saya ada Regina, Ais. Kami berlima akan mempresentasikan penyebab utama masih banyak orang membuang sampah di pinggir jalan adalah menurut kajian literatur dan penelitian, budaya pembuangan sampah sembarangan, budaya lokal yang menerima atau bahkan mendorong perilaku membuang sampah sembarangan dapat menjadi faktor yang signifikan ketidaknyamanan atau tidak praktis. Jika sarana pembuangan sampah tidak nyaman atau tidak praktis, misalnya jika tempat pembuangan sampah terlalu jauh, orang mungkin lebih cenderung membuang sampah di tempat yang lebih mudah terjangkau. Tiga, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Masyarakat dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang besar mungkin memiliki prioritas lain yang lebih penyebab utama orang membuang sampah di pinggir jalan. Desa tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan buruk, dan biasanya yang membuang sampah-sampah di pinggir jalan itu bukan warga asli desa tersebut. Biasanya dilakukan oleh warga dari luar desa yang sengaja membuang sampah di pinggir jalan ketika mereka melintasi jalan tersebut dengan kendaraan bermotor. Penyebab tempat pembuangan sementara penuh dengan tumpukan sampah. Menurut hasil wawancara dengan tokoh perangkat desa adalah kurangnya dukungan atau perhatian dari pemerintah pusat dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur pengolahan sampah yang memadai, sehingga pemerintahan desa merasa kesulitan dan terbatas dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur pengelolaan sampah, dan akibatnya volume sampah terus meningkat
lagi telah ada pengawasan dan penegakan hukum yang memadai terhadap praktik pembuangan sampah tidak benar, orang akan dengan mudah membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya. Dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah di pinggir jalan. 1. Estetika dan citra desa menjadi buruk. Pembuangan sampah di pinggir jalan dapat merusak keindahan desa dan menciptakan citra yang buruk bagi penduduk. 2. Kerusakan infrastruktur. Sampah yang memadat di saluran air dapat menyebabkan genangan air hujan dan banjir. 3. Pencemaran lingkungan, pencemaran air, tanah, dan udara. Kesehatan masyarakat. Pembuangan sampah sembarangan dapat menjadi tempat perkembangan biak faktor penyakit seperti nyamuk, tikus, dan serangga yang dapat membawa penyakit menular. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari tempat pembuangan sampah yang menumpuk sampahnya. 1. Dampak sosial dan ekonomi. Pengurangan nilai properti. TPS yang menumpuk dapat merugikan nilai properti di sekitarnya. Akibatnya, kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat. Gangguan sosial, bau busuk, dan penampilan TPS yang tidak terawat dapat menciptakan gangguan sosial dan psikologis bagi penduduk tempat, menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Ya. 5. Solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti daur ulang, mengurangi sampah, pemilihan sampah organik dan anorganik, pengelolaan TPS yang baik dan menerapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, mencegah penumpukan sampah yang tidak terkontrol atau dengan memberikan warga atau penghargaan bagi individu atau kelompok berperan aktif dalam menjaga keberhasilan lingkungan. Oke, silakan dari kelompok 22 untuk bersilakan kelompok yang lain untuk bertanya. Dari kelompok 3. Pelan-pelan kalau mau bertanya biar bisa dicerna sama kelompok yang di depan. Pertanyaannya biar bisa dicerna. Jangan banter-banter. Menurut Anda, solusi yang Anda pilih tadi yaitu dengan menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, apakah bisa diterapkan secara terus-menerus? Mengingat cara berpikir dan gaya hidup manusia sekarang cenderung memilih yang praktis-praktis untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, seperti kita sekarang lebih memilih untuk membeli makanan dari luar daripada membawa bekal dari rumah. Nah, pertanyaannya cukup panjang itu. Bisa dicerna? Bisa. Oh, bisa. Oke, silakan didiskusikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, persilakan. Jawaban untuk kelompok berapa? 3. Menurut kami, solusi dengan menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan mudah dan bisa diterapkan, meskipun itu merupakan tantangan jika dihadapkan dengan gaya hidup manusia yang cenderung praktis. Kita bisa melakukannya dengan 2 cara. Cara yang pertama, lakukan kampanye edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan melalui berbagai media sosial, contohnya Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan cara yang kedua, mendorong pengurangan penggunaan plastik dan bahan sekali pakai dengan menggalakkan penggunaan barang ramah lingkungan. Contohnya, kita mengajak toko-toko atau market untuk menggalakkan penggunaan tas kain atau wadah yang bukan sekali pakai untuk tempat belanjaan konsumen. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat beralih ke praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Semua kelompok sudah maju ya, semuanya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang Ibu evaluasi ya. Oke, dari kegiatan proses penyelidikan yang sudah kalian lakukan dan dari hasil laporan yang sudah kalian presentasikan tadi, evaluasi dari Ibu adalah untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Penyelidikan yang sudah dilakukan cukup bagus ya. Jadi ada wawancara ya, jadi ya ada wawancara, kemudian kalian mengkajinya dengan kajian literatur dan penelitian ilmiah. Oke. Untuk klaimnya sudah bagus ya, evidence-nya juga tadi sudah lengkap. Kemudian reasoningnya juga nyambung antara evidence antara klaim dengan evidence-nya ya. Namun tidak juga seperti kita menganggap sampah dilakukan pengelolaan sampah dengan metode 3R. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi pengeluaran sampah. Caranya sudah ada semua itu tadi di solusi yang kalian pilih? Sudah ada semua? Oke, berarti kalian sudah bisa memilih solusi yang efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan oleh sampah. Oke. Jadi untuk memecahkan masalah pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga ya, bisa kita mulai dari rumah kita. Oke, tadi ya, dengan melakukan 3R. Apa itu 3R? Reduce, dan recycle. Reduce itu apa? Mengurangi sampah. Contoh kegiatan untuk mengurangi sampah yang bisa kita lakukan? Contohnya apa tadi? Menggunakan kantong belanja yang bisa digunakan berkali-kali, bukan kantong belanja plastik ya. Kemudian menggunakan botol yang bisa untuk diisi ulang untuk kalian sekolah ya. Kemudian yang reuse, menggunakan kembali. Contoh kegiatannya apa tadi? Yang bisa kita lakukan, kita memanfaatkan sampah yang kita hasilkan untuk dapat dimanfaatkan atau digunakan kembali menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Atau kita bisa dengan contohnya sampah organik bisa kita olah menjadi kompos. Sampah anorganik bisa kita pakai atau kita gunakan untuk bahan membuat kerajinan ya. Kemudian yang recycle itu mendaur ulang sampah. Contoh kegiatan mendaur ulang yang bisa kita lakukan yaitu kita mengumpulkan sampah-sampah anorganik dari rumah ya, yang kemudian kita setorkan ke bank sampah yang ada di desa-desa setempat kita. Biasanya ada ya bank sampah ya. Nah, oke. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh sampah. Kita lakukan itu mulai dari rumah, mulai dari diri kita sendiri ya. Sampah adalah tanggung jawabku. Itu ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Ais, coba Ais. kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini. 1. Ada pemakaian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana tanah terkontaminasi oleh zat-zat polutan seperti berikut. 2. Pencemaran tanah adalah sampah dari rumah tangga yang berupa sampah organik dan sampah anorganik. Oke, ada lagi? Saya. Ya, coba Mas. Simpulkan pelajaran hari ini. Dampak dari pencemaran tanah yang berasal dari rumah tangga adalah dapat mengganggu kesehatan manusia dan bisa menyebabkan bencana banjir serta mengganggu keindahan dan kenyamanan. Solusi paling efektif untuk memecahkan masalah pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah rumah tangga adalah dengan melakukan 3R. Menurut kalian, kesan kalian untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Oke, apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi hari ini, kalian kerjakan prosesnya ya.
nanti sebelum bertemu dengan Ibu di pertemuan selanjutnya, kalian pelajari dulu materi tentang pencemaran udara. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup dengan doa. Mohon dipimpin salah satu untuk berdoa. Mas Yogi, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.